na tulang nami rajay lubaturuan borusak sirumonggur na tukintong tutung juga sang haipasok kamu raja nami yung dapat kami di manugot ni Ari Oktong juga sang haipasok ro matabutok kamu na dengan anon raja nami ima tutung na ro kami tutung song na mamuhay patuturata iba sa manugot ni Arion adong dong kami tutung dompo kuman na sarapan manugot tihita raja nami. Jadi sialan lima raja nami malununga rade hamu raja nami asa sarapak kita. Mulai hamu. Mulai namuhay ni ulot tayo sa video. Kung video ita. Jadi mulai matihan ni emang guru nami gitu tutup. Karena nong kira di ulot terung kapadat nang kalibut na. Oh, kita asas bagi mamuhay kerserpai ale warna mamuhay itu nang medan itu sepangan mau lihat jadi lala apa sada narohata matangnya mahita mau lihat kau puji-pujian malah Tuhan Jehovah usapok kami Tuhan Bapa Badia di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus makilala doa milik Tuhan didenggan doa seni roham nama ngiring kami sebagas naibe bohen pajupang di ingananon di bagas joromon oleh Tuhan atau masih maroham oleh Tuhan tatas lo di botoho di patpungan namion napajumpak kami marsaor budaya oleh Tuhan nanain si hobasan kami ditikyon ima nabardo may oleh Tuhan bagas joromi laho madjaro pasu-pasu pardoa saribeon oleh Tuhan atau oleh Tuhan Jehovah tuho mahami mga lualo, tuhong mahami oleh Tuhan. Marsigat tumasahoma oleh Tuhan. Napatulus sa luhupna, sakak ni naposomi oleh Tuhan. Ima anak dokburu ni huri oleh nami. Naik mangarap bubo mahami marhite-hite si makanon na pinatupan niya si holong ni Rohan. Dorang super sabiho kami. Asang giyak maktoron ay paso dokbubo na baru dihami oleh Tuhan na magparsabihon. Atong jaro matang niya kinedek nami. Nausapok kami, holan di bagas ni anakmu Tuhan Yesus Kristus matang niya kami tuho. Amin. Pagi di sini aja mah, sini aja bahaya lah. Jadi apa itu orang protein apa tanya bahaya tuh, tanya. Jadi tak pesada maruhata sama tanya kita. Go puji-pujian mah di pasak rohanami dodo pamu aliamang perdeka bahasa di manuknya do. Bangkela rau kami do uli do dengan di basam
na mangiring-iring dari ng paglinang. Iba'y paso kami sa John dari Tuhan. Tarluwa dari Tuhan na roa amang puro nami keluar besar sinurat. Roa matapatok kami, roa manong mga majemput puro nami. Imali Tuhan, pas na sila sa roa ibagasun dari Tuhan, ibagasun namin, jalahan kesulit keluarga, pas kasika pasuk-pasuminaw na udarohan. Takas kepada Tuhan di bawah sepikyon di bulan 6. Di mana Tuhan mangiroh hamil Tuhan tuaro kami. Di nama muhai kami. Di nama muhai mahwali Tuhan di bulan 6 bawah sepikyon asuhan dan baru anak popor ni kuriami. Tuhan atau kenai neng bulan 6 matu jo bekas coromel Tuhan neng majalah pemas-masum siap kau itu menghidupi apa somi. Tuhan Muhammad apa khusus saluh. Dalam totong mengiru kami di anak kau dobo bagaimana Tuhan gagal keluarga. Nah tohohian di pasu-pasu oleh Tuhan. Ali Tuhan obat bila menguruti oleh Tuhan non dung selesai. Dung sipol pemas-masuan majalah pemas-masuan siap kau itu mengiru apa somi. Neng uluh nama ada. Naneng sifat Tuhan ni amang bor nami nang kami sebagai ulau. Tuhan tuholo pakatan nami saluhuna. Homa atau nama jongjong. Homa atau Tuhan mendapat terus lihat cara nami. Sian na mulai seperti nama ujung. Dia ke keluarga nami Tuhan dia ke tangan nami nang Roma ngadupi ulau ni. Homa dapat terulak kena sida. Homa dapat doa parang maras na sida. Dia pas na sida satu gedung Israel dari peradaban amang borona. Dari Tuhan dia bata amanami dan para bangsa di dalam jam ketaruh dari Tuhan mengiru hamil oleh di kedua suhu topul dari Tuhan. Oma anu ayo hari pasuk presiden. Dia lebih dari sida tiur dia hipas saat orang mengeluh pulau saat mengasai di sederet Tuhan tong di akar yang masuk dari Tuhan. Dari Tuhan dia bata amanami dan para bangsa di dalam jam neng Roma hai mendapat bekas joromi oma na majului hami. Kami tu perlu sudah gudang tu kami jumlah sesamai asa una kalani teraba pasu-pasu nareng si pasal tu Tuhan. Manghidu mahami tu oleh Tuhan di bagasan Yesus Kristus si Tuhan. Amin.
Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Kurang semangat. Selamat pagi untuk kita semua. Harus kelihatan orang-orang yang selamat di pagi hari ini, terlihat dari sukacitanya. Di mana perasaannya Leo? Tenang? Nyaman? Bisa tidur tadi malam? Bisa ya? Baru inilah aku dengar ada yang bisa tidur. Biasanya susah tidur kalau sudah disuruh tidur cepat. Jadi gimana? Sudah enak? Iya, tadi malam bisa ya? Ya, Tuhan sudah duduk di sini, sudah 90% acara kita berlangsung. Jadi sudah bisa kita tenangkan diri, kita dengarkan firman Tuhan yang menghangatkan kita semua yang sudah berbuat sekaligus untuk menyapa kalian di awal fondasi rumah tangga yang akan kalian jalani. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Sekali lagi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Sapaan saya pertama untuk kalian, Debbie dan juga Leo, saya mengucapkan di awal ini selamat ribut dan rukun. Sekali lagi, selamat ribut dan rukun. Bapak rumah tangga akan dimulai dengan yang namanya keributan dan akan diakhiri dengan yang namanya kerukunan. Makanya kalau saya ucapkan selamat berbahagia, nanti kalian akan kaget karena di dalamnya nanti penuh dengan yang namanya hal-hal unek-unek bahkan keributan. Yang hadir di sini bisa ditanyakan, saya tanya dulu, ada nggak yang di sini yang sudah rumah tangga? Aku terus sama pasangan. Saya melihat dulu wajahnya luar biasa yang bisa aku terus. Kalau ada puji Tuhan, tapi rata-rata rumah tangga yang dibina pasti ada yang namanya keributan. Makanya Leo saya dengar sudah sabuk hitam ya. Ya, dia bisa apa? Ya, sabuk coklat, masih benang lah yang hitam kalau coklat ya. Tapi bukan itu, biarlah ini menjadi awal bahwa sebenarnya saya awali. Inilah keunikannya. Saya berangkat selalu mengingatkan data. Saya selalu main data dulu, karena memang data
tidak baik-baik aja. Data pertama 2019, saya lagi di Bekasi, kebetulan ada jemaat kita hakim di Pengadilan Tinggi Bekasi. 2019 kasus yang ditangani Pengadilan Tinggi Negeri Bekasi itu 315 kasus. Dan dari 315 kasus, 205 adalah jemaat HKBP. Berarti dari beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Bekasi, berapa gereja HKBP, saya tanda kutip, menyumbang yang namanya perceraian. Makanya kami waktu itu masih ingat terus mediasi supaya bisa diperdamaikan. Itu data pertama. Berarti pernikahan ini saat ini tidak baik-baik saja, sudah mirip ekspor. Kalau ada yang terbaru di-upgrade, diganti. Lalu data Balitbang HKBP ternyata kurang lebih 512.000 perceraian, dan urutan paling besar yaitu provinsi Jawa Barat. Kalau Depok ini Jawa Timur ya? Atau gimana jawaban Depok ini? Oh, Jawa Barat juga ya. Penyumbang pertama Jawa Barat. Nomor 2 diikuti oleh Jawa Timur. Nomor 3 DKI Jakarta. Ini data dan ini bukan hoax. Makanya dikatakan Jawa Barat rupanya penyumbang pertama. Dan menurut ukurannya, setiap 1 jam sampai 2 jam 1 perceraian terjadi. Makanya ini tidak berhati-hati. Kurang lebih kita 1,5 jam sudah ada yang bercerai 1 keluarga. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Inilah yang harus kita terus pegang. Pondasinya harus kita terus pegang supaya nanti menjalaninya kita semakin kuat. Amin. Ini jangan jadi takut. Tapi inilah yang memang uniknya rumah tangga. Tidak ada khususnya. Dibuka khusus istri yang baik, yang bisa disayangi suami dan disayangi mertua. Saya tidak pernah ada. Begitu juga sebab tidak ada yang namanya Leo cuti dari status suami. Kalau cuti kerja ada, tapi cuti jadi suami tidak ada. Makanya mulailah dengarkanlah sabda Tuhan bagi kalian di awal pernikahan kalian yang akan kalian langsungkan saat ini. Saudara terkasih, yang pertama Rasul Paulus, Rasul Paulus mengatakan ada 3 hal yang bisa mengikat yang namanya hubungan. Ketiga hal inilah yang harus dipegang. Yang pertama tadi dikatakan harus ada tinggal di tengah-tengah rumah tangga kalian. Yang pertama adalah iman. Kalau dikatakan iman, yaitu kepercayaan. Sama-sama mempercayai, sama-sama yakin, sama-sama kuat dengan apa yang dipilihkan dan dijanjikan. Pertama memang kita lihat perjalanan Abraham. Abraham memulai perjalanan langkah awalnya dengan satu yang namanya keyakinan, imannya kepada Tuhan. Dia tidak tahu di depan itu apa yang akan dihadapinya. Tanah seperti apa, daerah seperti apa, keadaan seperti apa. Tapi Tuhan mengatakan berangkatlah. Dengan modal pertama dipegang dia, keyakinan imannya. Disitulah Abraham berangkat. Rumah tangga juga seperti itu. Rumah tangga yang baru dimulai dengan yang namanya keyakinan. Kamu disapa Tuhan berdua, seorang laki-laki harus meninggalkan kedua orang tuanya, bersatu dengan istrinya untuk menuju rumah tangga yang baru. Yang pertama yang kalian pegang adalah iman, mempercayai Tuhan, mempercayai pasangan yang kamu pilih dan kamu yakini. Makanya ini yang luar biasa. Ini yang kamu dasar. Kalau kita
pernah saya katakan kan? Leo berapa kali berteman sama perempuan lain seperti ini? Banyak ya? Ada berapa kemarin saya lupa? 5. Oh, 2 sebelum ketemu si Dewi. Dewi gak kalah kemarin ya? 3 ya? Gak ada ya? Karena kenapa? Amsa selalu mengingatkan kita, begitu banyak perempuan-perempuan yang terkenal, tetapi kamu melebihi dari mereka. Itu keyakinan. Begitu banyak guru ini terkenal, begitu banyak guru ini terkenal, ternyata bukan dia. Ternyata aku bertemu dengan guru bukan guru. Oh, ini dia rupanya guru holding ini. Ternyata guru holding ini luar biasa, tegas. Apalagi Leo yang kamu lihat dari sini, cerah. Apalagi semuanya ya. Adam tidak langsung bertemu dengan Hawa. Kalau kita baca secara hati-hati, Adam itu pertama mencari, dicari ke sini nggak ada, dicari ke sini nggak dapat, dicari ke sini nggak dapat. Lalu Tuhan melihat, diciptakanlah Hawa, dibuatlah Adam tertidur. Lalu setelah dia bangun melihat Hawa, terucaplah perkataan yang sangat terkenal. Inilah tulang dari tulang rusuk. Adam langsung yakin, ini dia rupanya. Makanya disinilah langkah yang pertama yang memang diingatkan, ada yang namanya suatu keyakinan bahwa oh rupanya Dewilah yang menjadi pasangan. Oh rupanya Leo lah yang menjadi pasangan. Inilah yang harus terus dipegang sampai terus setelah kalian berumah tangga. Keyakinan itu ada nilai plus. Keyakinan melebihi dari yang lain. Ya. Kalau lihat si Leo, kalem banget ya. Senyumnya itu luar biasa ya. Selain itu ada yang mau lihat lagi. Manis. Hatinya. Begitu pengacara saya lihat, kalau biasanya pengacara itu banyak apa ya. Tapi saya lihat ini baru ini yang satu ini. Teruslah kamu pegang keyakinan sendiri, imannya yang meyakini kamu Allah. Jangan pernah berubah ya. Itu yang pertama, imani, yakini. Yang kedua, dibilang pengharapan. Bahwa pengharapan dikatakan di dalam suatu rumah tangga tidak baik manusia itu seorang diri, maka aku akan menjadikannya menolong yang ada pengharapan. Tidak baik sendiri, berdua lebih pengharapan. Tuhan tahu tidak baik, tanda kutip memang itu. Berapa kali Tuhan mengatakan mengenai penciptaan? 6 kali Tuhan mengatakan baik, baik. Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu Tuhan mengatakan baik. Tuhan menciptakan cakrawala dan lainnya, lalu Tuhan mengatakan baik. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu Tuhan mengatakan baik. Tuhan menciptakan binatang, lalu Tuhan mengatakan baik. Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan mengatakan baik. Tapi Tuhan satu kali mengatakan tidak baik. Manusia seorang dalam kejadian. Artinya ada pengharapan bahwa berdua itu baik, bahwa aku tidak sekuat itu, aku tidak semampu itu kalau hanya seorang. Makanya kujadikan penolong yang sepadan, khusus untuk kita dan juga orang Batak. Di sini banyak orang Batak ya. Ini perlu dikaji ulang, perlu saya pertegas.
kata penolong yang sepadan. Di Alkitab itu terlalu, saya bilang, memperhalus sekali. Penolong yang sepadan, seakan-akan sepadan itu kamu hebat, kamu pintar, aku hebat, aku pintar, kamu punya, aku punya, kamu cantik, aku ganteng. Sepadan. Makanya terjemahan lainnya kurang baik. Saya katakan kurang baik. Tapi sebenarnya Tuhan membuat yang namanya perkataannya itu benar-benar nyata, real di tengah-tengah kehidupan orang Batak. Kalau nanti bawa Deko Bibel, Bibel Toba, jauh sekali terjemahannya. Kalau di Bibel itu dekat dengan bahasa Ibrani. Dikatakan sidang dengan ujung saalak ni coba hubain ma di ibana sadar angurupi. Pangurupi itu sepadan, penolong sepadan itu jauh sekali. Tahu Dewi pangurupi? Pangurupi. Iya, kalau diterjemahkan secara Indonesia, buat satu pembantu. Asal orang lihat Bibel. Pembantu tahu deh, tahu kan? Yang membantu siapa? Cowok atau cewek? Perkataan Bibelnya seperti itu. Kubuat kepadamu satu pembantu, enggak dua, satu. Cewek ya, perempuan. Jadi kamu adalah cowok. Pembantu siapa kamu? Leo. Wis. Itu harus satu kali. Dan ini penekanan kasus perceraian. Perempuan sudah mulai kurang memahami kata makna apa sifat Tuhan. Maaf ya untuk perempuan hari ini, saya akan mempertegas sedikit. Kalau yang dulu yang ini saya sampaikan, oke lah sudah kamu akui kamu pembantunya Leo ya. Makasih bilang Leo langsung. Saya tanya dulu sama Dewi, ya khusus Dewi dulu dan kedua, mana yang dibuat Dewi? Yang dibantu atau yang membantu? Yang membantu, betul ya? Berarti yang dibuat siapa? Laki-laki atau perempuan? Tuhan sudah melihat rumah tangga akan kuat terletak di mana? Seorang perempuan. Makanya kalau rumah tangga sudah siap, kalau seorang perempuan rumah tangga siaplah mental dan jangan cengeng. Karena rumah tanggamu betul suami adalah kepala, tapi sekjennya, rodanya rumah tangga itu di bagus keluarga itu, pintar anak-anaknya, sukses suaminya. Siapa yang buat? Istri. Kalau istrinya lemah kalau itu. Istrinya bersungguh-sungguh, lemahlah suami. Makanya dia perlu saya pertegas. Di orang Batak, itulah disebut Boruni Raja. Hanya dua yang sebenarnya raja di orang Batak. Raja Sisnawaraja dan Raja Guguk. Gak ada lagi raja. Tapi ada yang bilang Guru Raja. Artinya Guru Raja apa? Guru yang isem, berhikmat, benar-benar seorang istri. Kalau istilahnya kalau bangun gabolo, pas sekarang hiang, ikan masuk gulungan, yang benar-benar memegang yang namanya rumah. Karena ini perlu saya pertegas, kasus di Bekasi yang menuntut rata-rata sekarang untuk bercerai perempuan. Maaf, kena bentak sedikit, kena marah sedikit, langsung nangis, ngadu ke siapa? Ke orang tua. Dan uniknya sekarang orang tuanya mengokok. Ini perlu saya pertegas, mengokok. Sehingga didamaikan sulit.
Ini contoh ya, saya ini kisah kasus. Jadi harus menganjur para anak sekarang kepada berdoa. Makanya ini perlu harus kalian ingat bahwa seorang suami itu kuat karena istrinya. Makanya seorang orang tua kita dulu, kalau istri dulu orang Batak dulu deh mengerikan cowoknya, kerjanya cuma 3M di hutan, mabuk, merjuji, marhaban di hutan. Hebatnya istri orang Batak di kampung nggak pernah mengatakan cerai. Sakit pun dia terima. Pak Masuk itu makanya para baru pulau. Nggak pernah dia masuk untuk tinggalkan aku. Pulangkan saja aku, ibu. Nah, tapi terus bertahan. Kenapa? Dia melihat aku kekuatannya. Anak-anakku ku perjuangkan, mau jungkir balik suamiku, soal dia, anakku harus sukses. Itu hebatnya. Saya merinding. Maaf, bapak KDRT. Seorang ibu dipukuli di hutan itu, tapi dia terus dipegang, tidak pernah melupakan keyakinannya, pengharapannya, dua-duanya kepada Tuhan. Perlu sedikit saya minta waktu sedikit. Saya jadi merinding. Di Samosir ada seorang ibu curhat. Tiap hari suaminya 3M, tidak ingat anak-anaknya, sampai anaknya membenci bapaknya. Tapi apa pesan mamanya? Jangan kau pernah benci bapakmu. Sejahat-jahatnya, sebandal-bandalnya, itu bapakmu tidak pernah bisa digantikan. Lalu tahu caranya dia supaya bisa berdoa sama dia? Bapaknya ini suka makan. Supaya bisa sama-sama berdoa satu keluarga, istrinya ini bijak sekali. Disuruh dimasak dia lah ayam, istilah sekarang ayam panggang, miniatur. Dipangganglah ayamnya ini, ayam miniatur ini. Lalu sebelum mulai disuruh anaknya panggil bapak di lapor makan. Ada ayam dimasak makan. Lalu dipanggillah bapaknya. Lalu bingung bapaknya, ada cara apa ini? Di rumah ada ayam, nah lalu ada tamu? Enggak. Tapi datang bapak, kita belum bisa makan kalau bapak belum datang. Ternyata datanglah abang ini. Lalu disitulah kesempatan yang ini berdoa, mendoakan suaminya. Kagetlah suaminya, ternyata dijebak. Supaya bisa doa sama, dibuatlah masakan itu, didoakanlah supaya berubah suami. Dan itu sampai sekarang tradisi di salah satu keluarga. Kalau melihat ayam itu dia melihat bagaimana perjuangan mamanya supaya utuh. Ya dia. Makanya kuatkannya dia, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, teruslah pegang, ikat terus rumah tangga kamu ya. Karena kalau istilah sekarang di balik suami yang sukses ada siapa dia? Istri yang ngapain? Mendorongnya ya, mendorongnya. Itu ingat. Kalau si Leo lagi malas-malasan dorong dia, ya. Waktu itu aku ingat di Taman Ragunan itu ada ulang tahun Taman Ragunan ke 102 kalau nggak salah itu. Ada sayembara dikasih uang sangat besar 10 juta. Siapa yang bisa masuk ke kandang buaya, hitungan paling lama itu akan juara, dapat hadiah 10 juta. Ditunggu pesertanya karena buaya sengaja dikasih makan sampai 1 tahun untuk mempersiapkan kandang. 1 tahun. Jadi kalau ada yang bergerak, buaya itu langsung cepat karena lapar kan. Ditungguin siapa pesertanya, gak ada yang berani. Tiba-tiba ada seorang laki-laki harga 1.000. Tapi memang cepat banget, hanya 10 detik langsung buru-buru naik ke atas lain. Ditunggu lagi, siapa lagi? Gak ada yang berani. Akhirnya ditentukanlah pemenangnya, harga 1.000. Cuma tunggal yang berani masuk ke buaya yang sangat lapar. Diwawancara.
Kenapa Anda berani? Padahal nyawa menjadi taruhan. Langsung Tuhan, sebenarnya saya bingung. Gak tahu siapa sih, tiba-tiba ada yang mendorong dari belakang. Masuklah saya ke kandang itu. Saya buru-buru naik. Saya tanya siapa yang dorong saya? Akhirnya jujurlah. Rupanya guru keturuan di belakang. Karena dia pernah ingat pesan pendeta kan. Suami yang sukses harus didorong. Nanti kalau ke taman safari ulang tahunnya singa, jangan didorong ya deh. Itu maksudnya. Makanya saya katakan suksesmu itu ada istri, suksesmu ada suamimu, suksesmu ada anak-anak. Makanya ada istilah berkat keluar keluarga itu diharapkan. Berkat istri, berkat suami, berkat anak. Dari satu orang, satu keluarga terberkati. Itu yang prinsip yang kedua. Yang ketiga, ini juga yang menarik. Di situ dikatakan yaitu kasih. 1 Korintus ini yang dikatakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu rela berkorban, kasih itu saling memaafkan. Inilah pengikat yang paling utama. Tidak ada yang lain. Dan memang benar. Kalau tidak ada kasih di tengah keluarga, hanya dendam, hanya hitung-hitungan, itu semua akan selesai. Makanya benar yang katakan Rasul Paulus, kasihlah yang mengikat sampai kapanpun. Ketika rumah tangga tidak ada lagi kasih, pasti rumah tangga itu akan hancur. Dan kasih inilah yang harus kalian pegang. Aku duduk berdiri di sini di gereja ini, datang bersama-sama dengan satu hal yang pegang. Aku mengasihi. Sampai kapan? Kalau dikatakan sampai maut memisahkan kalian berdua. Maksudnya cerita itu apa? Ada waktunya kamu sama istri. Kadang istri ini ada antar sedikit putus, mungkin lagi bosan sedikit karena pekerjaan tidak benar, makanya bijak pelan. Jangan pakai pikiran, akal terus, tapi perlu ada yang namanya. Begitu juga sebaliknya dia, ada waktunya nanti kamu akan mengalah. Ini bukan persoalan siapa yang lebih kuat tidak, tapi disinilah kasih. Kasih lebih lembut, kasih itu Amin. Selamat ya untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati perjalanan rumah tangga kalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh menghangatkan kami. Terlebih Tuhan menyapa saudara Leonard di sini dan juga Dewi, di mana Tuhan mengingatkan di rumah tangga yang akan mereka bina, biarlah iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling terutama kasihlah yang mengikat mereka, sehingga mereka boleh mengarungi rumah tangga yang akan mereka jalani. Kami menyadari bahwa akan ada yang namanya keributan, akan ada yang namanya perbedaan-perbedaan, tetapi kami dikuatkan Tuhan di balik keributan-keributan akan ada yang namanya kedamaian, dan itulah kasih yang mempersatukan perbedaan-perbedaan. Itu sebabnya Tuhan yang sudah berkenan, Tuhanlah yang menyertai rumah tangga dari saudara kami. Terima kasih atas firman Tuhan, biarlah itu terus kami pegang, kami pelihara, dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan sertai langkah-langkah kami, begitu juga keluarga besar Sinurat dan juga Benteruan di sini. Ada di segala rencana, terlebih di anak kami, boleh dapat berjalan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Janganlah marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah berlaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Sekarang saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin mulia Leorna Budiarta Sinurat, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dewi Restriana Dubanteruan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Dewi Restriana Dubanteruan yang telah dipilih saudara Leorna Budiarta Sinurat menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Leorna Budiarta Sinurat menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya meminta saudara untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara, ya, yang membawa firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya menyatakan kepada saudara, apa yang dipersatukan
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Dari Tuhan kita. Tuhan memberkati damai. Tuhan menarik kau dengan wajahnya dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. sinuran suri keluarga besar dapat turuan oleh tema kepasahan Tuhan daripada pendekat bahasa mengadakan itu merdalan pamasu-masu di anak luru-luru di kelihatan saya lihat di bagasan Nasroha merdalani keluarga kasida dari Nanekro dari hela dan junasida dari parumahan dan junasida hela parumahan situ junasida saya lihat non di acara unjuk dalam suatu kota Rome di gedung Bagas Raya Tong Sudiri dengan berdalan Tuhan kama nama Karamotu Tuhan kama nama Masu Sudi Lauta di Sandario untuk di hari-hari Nanekro kepada kedua mempelai kami atas nama seluruh keluarga besar Urian Jemaat HKBP Depok 1 kami di sini hadir mewakili seluruh para ladang teramat khusus seluruh jemaat Bethlehem mengucapkan selamat atas pernikahan kudus yang telah kalian jalani hari ini. Hari ini Leonard dan Debbie telah sah di dalam Tuhan menjadi pasangan suami istri. Sudah banyak disampaikan oleh Abang Pendeta. Izinkan kami atas nama para ladang menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam pernikahan harus ada orang ketiga. Siapakah orang ketiga itu? Bukan keluarga kita, bukan orang lain. Orang ketiga itu adalah Kristus Yesus. Dialah orang ketiga
dalam kehidupan kita. Karena itu Uria kita memberikan kenang-kenangan Alkitab. Ini adalah lambang bahwa Kristus hadir dalam pernikahan Leonard dan Debbie. Jangan mengadu kepada keluarga, jangan mengadu kepada orang lain, mengadulah kepada Kristus, karena Dia adalah orang ketiga dalam keluarga kita. Yang kedua, dalam berkeluarga itu, mohon jangan pernah menggunakan pikiran, gunakanlah hati. Jikalau apapun yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga, kita menggunakan pikiran, maka yang ada adalah rasa kecewa, yang ada adalah keluh kesah, yang ada adalah kita merasa benar, yang lain merasa salah. Tapi jalanilah semua kehidupan itu dengan hati. Jikalau dengan hati, maka yang ada adalah sukacita. Jangan pernah menggunakan pikiran di dalam berkeluarga, gunakan hati. Yang ketiga, untuk Leonard, jadilah menjadi pimpinan rumah tangga yang melayani. Tidak selalu harus minta dilayani. Jadilah menjadi pelindung spiritual bagi keluarga. Untuk Debbie, kami hanya berpesan, jadilah menjadi yang doa bagi keluarga. Jadilah pembawa damai bagi keluarga. Iring langkah suami anak-anak dengan doa dan senyum. Apapun yang terjadi, jadikanlah seperti itu. Pesan yang terakhir dari kami adalah, jadilah menjadi suami yang dirindukan oleh istri untuk Leonard. Dan untuk Debbie, jadilah istri yang dirindukan oleh suami. Jadilah Leonard menjadi ayah yang dirindukan anak-anaknya nanti. Jadilah Debbie menjadi ibu yang dirindukan anak-anaknya nanti. Itu bisa terjadi karena apa? Orang ketiga dalam hidup kita adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah keluarga yang berbahagia memberkati Tuhan. Persembahan kita 2 kantong, 1 kantong untuk kuliah PPP Depok 1 dan 1 kantong untuk pembangunan HKBP Depok 1. Kita menyerahkan secara sukacita. Kita berdoa. Dalam
seperti kami juga. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada karena Engkau yang kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Boleh ada apa saat Tuhan tadi kata bertindak bahasa tu masa ini masa dengan sudi acara pamasuk di anak guru di biata saat mahita manginang di pertikian di dalam pasahan ton mau diatenta terlebih mau diatenta Tuhan tadi kata bertindak bahasa di siang dengan kasih rohana adalah sudi ulautan jalan apa itu tong musim melihatnya Tuhan satu dirubi kita di ulau ujuk nala suatu kota di Bagas Raya. Mari itu nama kita dan Tuhan biar kami mempertikian Tuhanmu subulut siang siuran dapat saat kau melihatnya dunia lo dulu di manusia siang kamu subulut keluarga besar di Batu Ruat. Terjuluma partikion pasal kami ke keluarga besar sini bersama partikion kami. Shalom, oras manita saluna, terjuluma kita pasal termuliake, tuaman tadi bata pertinggan basai, siapa hasil program itu, kita berkumpul di Bagas Joronau, di mana di acara masuk-masuk anak berguru di Kuriai. Leonan di atas murah dohot di Dinas Triana Guru Betungguan. Akibat itu nasida gabe saya keluarga yang diberkati oleh Tuhan dari keluarga nama Habiran Mida di Mata dari keluarga Sitimur di pengetahuan di masyarakat. Jala Hamid Son mewakili para anak keluarga besar Simuran pasangan Temoya Timudang tu amang pendeta suang suni parhalado sudi buka parhalado pemusik suang leader sian HKBP Depok Sada Resort Depok Dohot Depok Timur negeri nganan Bagas Joro masuk-masuk di anak guru di Kuriai. Tuang Sony tunggu pasal kami melihat Tuhan Musa Luna aman nabi ina nabi naun roh pada dikion di acara pemasan di anak guru di Tuang Sony mah kesimpulan dong acara pemasan asal perintah mahita tu Sopo Bagas Raya lima dinalau atau tahun pesta ujuk atau tahun adat kobar dulu anak kota. Jadi oleh tema saudara ini pesan kami tu amang pendeta masih tua yang melayani sosok mani kita selalu guna. Jadi solima nabui pesan kami oleh tema kuras mani kita selalu guna. Pasangan tu keluarga besar Simuran pertikian kami pasangan keluarga besar keperluan. Shalom. Oras mandir shalom. Dulu mau lihat apa saat dua tapal dengan bahasa ya hasil kolom rohana dapat rusdi terlaksana mas-masuan ini anak guru di kuliah. Kedua mau lihat apa saat kami uang kita kalau 12 siang Depok Sada nalong di Depok Timur di perayaan mana sakit mah atau di pasar itu mana lalu mana di namun lawan Tuhan yang banget ya. Langsung lima dia cara di
ketemu saya di musim Nabi oleh teman sang leader luar biasa, semakin berkat Tuhan ya. Oke, Tuhan berkati. Soalnya kita selalu ada marwah tubuh, mengerti mana ketemu di hari itu selalu keluarga besar besar seluruh maupun ataupun juga turuan yang menutupi dalam masuk-masuk di Borota atau Helat dalam langsung ni atau dalam nami mengenai teman itu nami dulu nami kalau biasa dikio dan sebenarnya tolong para tolong di keluarga kami Sintra karena rapi tadi itu menggulung di masuk-masuk di anak kodok kalau khusus selamat untuk guru kami maupun Opung Cinurat dengan Dewi menjadi keluarga yang baru. Tadi kasih, ya, terima kasih. Selamat untuk pernikahan ini. Tuhan memberkati. Jadi semua bobo di amang baru tandingan, itu bekas raya bawa pulang ya, bekas raya kita. Jadi semua bawa dia mampu tandingan habisan gereja dan sampai pada sedikit masuk non arah ugur maita tu bekas desida lima BPU bekas raya Cibinong Tinalau menjalop adat atau pendapat adat nahufat belum ke bekas sedikit lima sama atas yang hamil daerah ini mata mana masuk hospital. Salut.